Sebetulnya kalau misalkan kayak santet sih sebetulnya apabila yang menyantet itu belum meninggal, itu arwahnya belum bisa masuk ke dalam, belum bisa masuk ke alam barzah. Jadi si arwah itu masih menunggu. Nggak tahu karena aku lumpuh 1 tahun, aku diteluh pakai bola api. Jadi bola api itu datang ke TV-nya aku, TV-nya tuh bunyinya kenceng banget, kenceng sekenceng-kencengnya. Percaya, karena aku sudah sering mengalami, sering melihat yang namanya santet. Emang di dunia selebritis itu syarat dengan iri, dengki, musuh-musuhan, dan lain-lain. Ini aja menurut spiritual aku akan ada artis meninggal inisialnya D. Kena santet lagi. Seolah ada yang belum tuntas sejak kepergian Stevie Agnesia yang disebut-sebut terkena serangan santet. Publik masih terus membicarakan hal ini karena ada anggapan dunia selebriti sering memanfaatkan ilmu-ilmu gaib di dalam persaingannya. Selama ini meski sekedar rumor, banyak yang beranggapan bahwa memanfaatkan ilmu gaib demi ketenaran dan kelarisan adalah keniscayaan. Lalu seperti apa pendapat sejumlah artis yang pernah mengalami atau pernah melihat orang kena santet? Benarkah mereka percaya ada santet? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini masih tentang santet. Pasca meninggalnya Stevie Agnesia yang menurut pengakuannya pernah terkena serangan santet. Ilmu hitam paling mematikan ini terus jadi perbincangan. Juga di kalangan selebriti yang konon sering melibatkan ilmu hitam di dalam ketatnya persaingan. Memang serangan santet memiliki dampak sangat berat. Penderitaan yang didatangkan tidak hanya dirasakan di dunia, tapi bahkan hingga di alam kematian. Ia akan terus menunggu hingga orang yang menyantet meninggal. Sebetulnya kalau misalkan kayak santet sih sebetulnya apabila yang menyantet itu belum meninggal, itu arwahnya belum bisa masuk ke dalam, belum bisa masuk ke alam barzah. Jadi si arwah itu masih menunggu ya, masih menunggu entah itu di batu, entah itu di pohon-pohon itu. Kalau andai pun kok mungkin orang pernah melihat bahwa itu gentayangan, mungkin itu jiwanya karena memang menurut secara spiritual itu memang belum bisa masuk ke, kan belum saatnya mereka meninggal, tapi sudah dijadikan meninggal. Tapi benarkah santet memiliki beragam jenis? Begitupun dengan beberapa anggota tubuh yang bisa dijadikan sasaran serangan santet. Jadi sekarang ini ilmu santet itu bermacam-macam. Ada yang langsung diselentik ke jantungnya, ada yang langsung diselentik ke paru-parunya, ke ginjalnya. Jadi kita tinggal request saja sama dukun santet, mau diselentik di mananya. Jadi nanti begitu ini sama dokter nggak bisa mendiagnosa apa-apa karena yang dihantam itu organ tubuhnya. Sebagai selebriti yang juga memiliki ketajaman batin, Ageng Kiwi termasuk yang pernah berurusan dengan santet. Belum lama ini,
ia mengaku diserang santet tingkat tinggi, sehingga tubuhnya seperti lumpuh. Semua anggota badan sakit semua. Serangan ilmu hitam itu datang dengan perantara bola api yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah menghantam televisi. Tapi setelah itu, dirinya seperti mendapatkan pukulan sangat dahsyat sampai tubuh lumpuh. Dan aku pernah ngalamin santet, aku lumpuh, nggak tahu kan, aku lumpuh 1 tahun. Aku diteluh pakai bola api. Jadi bola api tuh datang ke TV-nya aku, TV-nya tuh bunyinya kenceng banget, kenceng sekenceng-kencengnya. Tapi kok nggak bau ini kebakar, nggak bau kabel-kabel kebakar, nggak bau. Begitu kita cek secara spiritual, emang aku dihantem teluh yang namanya bola api itu. Akhirnya beberapa lama yang namanya badanku itu dari ujung sampai kepala sakit, yang sakit luar biasa. Kalau nggak kuat, aku mati. Nah, ini aku kalau nggak kena, kekuatan santet dan teluh itu sangat luar biasa dahsyat. Apabila nggak kuat, pasti mati. Tidak main-main, ilmu santet yang mampu membuat sasarannya meninggal dunia memiliki harga yang tidak murah. Di pasaran, kisaran harganya antara 100 hingga 200 juta rupiah sekali santet. Pada kasus-kasus tertentu, ada yang jauh lebih mahal, tergantung tingkat kesulitannya. Untuk santet yang cepat bereaksi, apalagi yang langsung meninggal, butuh ongkos yang bisa sangat mahal. Dan ternyata, selalu ada orang-orang keji yang rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk membayar dukun santet. Jadi harga santet itu macam-macam, ada yang sampai 100 juta, ada yang 200 juta, tergantung kepengin yang cepat apa kepengin lambat. Kalau lambat mungkin ya harganya lebih murah, kalau yang cepat langsung tokcer jebret langsung bisa mati kayak gitu. Aku termasuk waktu itu kena santet yang harganya itu 150 juta gitu. Tapi kalau aku kan karena kita bisa ngeliat secara spiritual, kita bisa, jadi gini loh, kalau dukun santet ya, kita bisa berkomunikasi dengan dukunnya secara gaib. Mereka yang terkena ilmu hitam sejenis santet akan mengalami penderitaan panjang. Jika tidak bertemu dengan obat yang tepat, kondisinya akan semakin menyengsarakan. Sementara itu, selalu ada kisah orang yang gagal bertemu obat karena berbagai alasan. Tapi apabila orang yang kena santet itu tidak ketemu obat tambah, kalau orang bilang, itu nggak bakalan. Contoh, ada beberapa artis yang dulu sempat kena santet, aku nggak usah sebutin namanya, itu mau diobatin susah. Gitu, mau diobatin secara gaib itu susah, ada aja alasannya. Karena kan itu obat, misalkan contohnya harus diobatin kelapa tunggal yang doyong ke bawah kayak gitu. Dilalas sih orang yang kena santet ini diobatin tuh ada aja alasannya, ada aja begini, ada aja begono, nggak ketemu dengan obatnya. Kayak gitu ya, gitu. Jadi kalau yang mereka ketemu obat dari Allah mungkin akan ketemu jalurnya. Tapi kalau nggak akan susah diobatin, bakal itu tiada, ya nggak akan ketemu. Isu santet yang sedang ramai pasca meninggalnya Stevi Agnesia yang diduga kena serangan santet terus terjadi. Lewat kepekaan batinnya, Ageng Kiwi bahkan melihat akan ada artis berinisial D yang juga meninggal karena santet. Ya, jadi memang di dunia selebritis itu syarat dengan iri, dengki, musuh-musuhan, dan lain-lain. Ini aja menurut spiritual aku akan ada artis meninggal inisialnya D, kena santet lagi, multi talent, perempuan, ya, kena santet lagi. Akan nggak ada artis inisialnya R, itu karena kecapean, itu orang kaya. Hah?
Meninggal, ya meninggal. Terus ada salah satu kandidat calon pemimpin negara akan sakit. Tapi benarkah perang ilmu hitam sering terjadi di dunia selebriti? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Serang menyerang menggunakan ilmu hitam konon biasa dijumpai di kalangan para selebriti. Tidak ada yang bisa dilakukan jika serangan itu sudah datang, selain amal ibadah serta yang utama keutamaan bersedekah yang bisa menjadi penolong. Maka bersama sejumlah selebriti, Ageng Kiwi menggelar santunan untuk yatim piatu dan kaum duafa. Sebab ia meyakini bahwa sedekah yang mampu menyelamatkan seseorang termasuk dari serangan-serangan ilmu hitam. Bila kita senang bersedekah, rezeki belum datang, insya Allah marabaya sudah dihempaskan, sudah dijauhkan. Karena yang menolong kita adalah sedekah. Aku kemarin kena santet dan teluh 1 tahun aku lumpuh loh. Kalian nggak tahu kan? Aku lumpuh nggak bisa jalan karena kena teluh dan santet. Tapi aku nggak mau cerita ini, cuman ya karena mungkin saya bukan merasa saya baik, itulah sedekah yang menolongin saya gitu. Selain Ageng Kiwi, yang pernah menjadi sasaran ilmu hitam adalah Anissa Bahar. Ia bahkan sampai habis-habisan gara-gara terkena ilmu yang membuatnya malas bekerja. Setelah itu, ia juga nyaris disantet oleh mereka yang tidak senang, tapi santet itu justru mengenai kerabatnya. Itu yang membuat penyanyi dangdut ini percaya betul dengan santet atau ilmu-ilmu hitam lainnya. Percaya, karena aku sudah sering mengalami, sering melihat yang namanya santet. Orang pernah mau ngerjain aku karenanya ke kakak ipar aku. Kakak ipar aku tuh sakitnya nggak terdeteksi, ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, tapi katanya sakit, kepalanya sakit, perutnya sakit kayak gitu. Dibawalah ke orang pinter nih, beneran, ini mah asli, aku nyaksiin sendiri dengan mata kepalaku. Jadi dibuangnya tuh diginiin tangannya, di sini melendung gede. Diginiin tangannya kakakku, ini tarik begini, di sini melendung gede. Sini melendung gede, biru. Pas diginiin, set, hilang melendungnya. Aku pernah juga kayak kerjaanku nggak ada, terus udah gitu aku perasaannya males, mau ketemu orang males apa segala macam, itu aku juga pernah ngalamin. Gak mau kemana-mana. Jadi habis-habisan udah pergi. Memang tidak sedikit artis awalnya tidak percaya dengan ilmu-ilmu gaib. Tapi setelah mengalami atau minimal melihat sahabat-sahabatnya terkena guna-guna, kepercayaan baru muncul. Di kalangan para penyanyi, menurut Eva Queen, juga sudah menjadi rahasia umum saling berlomba memakai ilmu-ilmu gaib, termasuk yang paling populer, pasang susuk atau sejenisnya, untuk mengatrol kelarisan dan popularitas. Awalnya nggak percaya, tapi aku juga pernah ngalamin loh dulu sebelum aku hijrah nih. Aku pernah ngalamin tuh sakit kepala yang memang kalau secara medis itu nggak bisa disembuhkan dan memang tidak kalau di rongsen tuh nggak ada penyakitnya gitu, tapi itu sakitnya luar biasa. Aku sih percaya nggak percaya, tapi memang terjadi gitu. Ya memang ada.
kita harus percaya yang gaib juga ya, karena kan memang yang gaib itu ada, itu sering banget ya, udah ibaratnya tuh udah rahasia umum bener-bener. Pokoknya apalagi dari penyanyi, maksudnya dari kalangan yang penyanyi panggung biasa sampai besar, itu memang begitu, katanya tuh ada yang susuk, semacam susuk untuk laris manis gitu kan, itu memang ada. Jadi kita ya memang harus percaya, memang percaya ya ada gitu. Jadi saingan mungkin kalau untuk yang kepercayaannya sama yang ilmu-ilmu hitam begitu, mereka meyakini, jadi kayaknya gue harus pakai ini nih biar disukai banyak orang. Bingung juga, nggak percaya, tapi nyatanya katanya sih ada gitu kan. Ada yang sampai contoh nih kayak penyanyi ya, tiba-tiba dia suaranya hilang gitu. Itu emang nyata sih, emang ada temen artis lah itu yang cerita gitu, dia pas mau nyanyi suaranya sampai nggak ada. Santet memang menjadi sesuatu yang menakutkan sebab mampu membunuh tanpa menyentuh. Meski banyak yang tidak percaya, namun kejadian demi kejadian terus bermunculan. Juga di kalangan selebriti yang memang syarat dengan persaingan keras. Mereka ada kalanya memanfaatkan ilmu-ilmu gaib untuk memenangkan persaingan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.